Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini menjelaskan materi tentang perbandingan untuk SMP atau MTS kelas 7. Pada slide pertama, terdapat beberapa menu, di antaranya yang pertama yaitu menu Home. Apabila kita klik menu Home, maka kita kembali ke menu awal, dan yang kedua adalah menu Profil yang berisikan nama-nama pemateri dan pembahasannya. Yang ketiga, ada menu materi itu sendiri yang berisi pembahasan mengenai perbandingan, serta yang terakhir yaitu menu latihan. Menu latihan ini memuat soal-soal tentang perbandingan. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan, mari kita klik materi. Untuk materi yang pertama yaitu gambar berskala, yang kedua perbandingan, yang ketiga sifat-sifat perbandingan, yang keempat perbandingan senilai, yang kelima grafik perbandingan senilai, dan yang keenam perbandingan berbalik nilai, serta yang terakhir grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk saya sendiri, saya akan mengisi materi mengenai gambar berskala. Mari kita klik untuk gambar berskala. Gambar berskala. Jika kalian ingin menggambar jarak antara dua kota pada kertas gambar, apakah kalian dapat menggambarkannya dengan ukuran yang sebenarnya? Tentu tidak, bukan. Untuk hal seperti inilah kita mempelajari perbandingan atau skala. Nah, dari pemaparan di atas, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau gambar dengan jarak yang sebenarnya, atau dari pengertian di samping kita dapat menuliskan rumus skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, atau jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala, sehingga jarak pada gambar atau pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Sebagai contoh, jarak dua kota pada peta adalah 15 cm. Jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah 135 km. Tentukan. Yang pertama, besar skalanya. Yang kedua, jarak sebenarnya dua kota yang lain bila jarak pada peta 12 cm. Nah, yang ketiga, jarak pada peta jika jarak sebenarnya adalah 729 km. Dari soal-soal di atas, apakah kalian ada yang bisa menjawabnya? Nah, untuk penyelesaian silahkan klik penyelesaian. Yang pertama, kita ketahui bahwa skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi 15 cm per 135 km. Sebelum kita menghitungnya, kita akan menyederhanakan 135 km ini menjadi cm, sehingga diperoleh 15 cm per 13.500 cm. Nah, dari masing-masing ini, kita akan membaginya dengan 15 cm, sehingga diperoleh hasil 1 per 900 cm. Atau kita dapat menuliskannya menjadi 1 berbanding 900. Untuk soal yang kedua, diketahui jarak pada peta adalah 12 cm. Nah, berapa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya yaitu skala dikali jarak pada peta. Dengan mensubstitusikannya, maka dapat dituliskan dengan 900 dikali 12 cm, sehingga diperoleh 10.800 cm, atau menjadi jarak sebenarnya adalah 108 km. Untuk yang ketiga, jika diketahui jarak sebenarnya adalah 729 km, yang ditanya adalah jarak pada peta. Untuk jarak pada peta, kita ketahui bahwa rumusnya skala dikali jarak sebenarnya, sehingga kita dapat menuliskannya 1 per 900 dikali 729 km. Dari 729 km ini, kita akan mengubahnya dulu menjadi bentuk cm, sehingga diperoleh 1 per 900 dikali 72.900.
sama dengan 81 cm. Jadi, jarak pada peta adalah 81 km. Nah, gimana? Apakah di antara kalian ada yang menjawab dengan benar? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai arti rasio. Rina mempunyai 3 buku, sedangkan Rana mempunyai 6 buku. Terjadilah sebuah percakapan antara Rina dan Rana. Rina pun berkata, "Aku punya 3 buku dan Rana juga. Aku punya 6 buku." Perhatikan gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di samping. Berapa banyak buku Rina? Yang kedua, berapa banyak buku Rana? Kalau ditulis dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Nah, yang seperti kalian lihat bahwa banyak buku Rina adalah 3, sedangkan banyak buku Rana adalah 6. Kita katakan bahwa rasio antara banyak buku Rina dan banyak buku Rana adalah 3:6, atau dapat ditulis 3.26, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio adalah perbandingan dua kuantitas dengan satu yang sama. Dua, perbandingan. Kita ketahui terlebih dahulu bahwa perbandingan itu dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama dengan berdasarkan selisih, dan yang kedua dengan berdasarkan pembagian atau hasil bagi. Sini ada contoh. Misalnya, umur ayah 40 tahun dan umur ibu 35 tahun. Untuk membandingkan umur ayah dan ibu, kita dapat melakukan dengan dua cara seperti yang kita ketahui. Cara yang pertama dengan berdasarkan selisih, yaitu umur ayah 40 tahun dikurangi dengan umur ibu 35 tahun, kita tulis dengan 40 dikurangi 35 sama dengan 5. Maka kita mendapatkan selisih umur ayah dan ibu yaitu 5 tahun. Cara yang kedua berdasarkan hasil bagi, yaitu umur ayah 40 tahun dan umur ibu 35 tahun. Kita dapat menulis 40 per 35, atau kita dapat menulis 40,2 35, atau dibaca 40 dibagi 35 sama dengan 8 dibagi 7. Hasil ini didapat dari masing-masing 40 dan 35 dibagi dengan 5. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu tentang sifat-sifat dari perbandingan. Untuk dua perbandingan senilai, A berbanding B sama dengan C berbanding D selalu berlaku. Yang pertama, A per B sama dengan C per D, maka berlaku pula AD sama dengan BC. Kedua, A berbanding B sama dengan C. Kedua, A berbanding B sama dengan C berbanding B. Maka berlaku pula KA berbanding KB sama dengan KC berbanding KD. Ketiga, dalam kurung A ditambah B berbanding dalam kurung C ditambah D sama dengan A berbanding C sama dengan B berbanding D. Keempat, dalam kurung A dikurangi B berbanding dalam kurung C dikurangi D sama dengan A berbanding B sama dengan C berbanding D. Kelima, dalam kurung A ditambah C berbanding dalam kurung B ditambah D sama dengan A berbanding B sama dengan C berbanding D. Dan sifat yang terakhir adalah
dalam kurung A dikurangi C berbanding dalam kurung B dikurangi D sama dengan A berbanding D sama dengan C berbanding D. Empat, perbandingan senilai. Mari kita perhatikan tabel berikut. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa kolom sebelah kiri menyatakan jumlah buku 1, 2, 4, 10, dan kolom sebelah kanan menyatakan harga buku 2.000, 4.000, 8.000, dan 20.000. Jika diamati dari tabel tersebut mempunyai perbandingan yang sama antara jumlah buku dan harganya, yaitu 2.000 per 1, 4.000 per 2, 8.000 per 4, 20.000 per 10, dan perbandingannya adalah 2.000. Kalau kita perhatikan baris kedua dan ketiga jumlah buku, maka kita akan dapatkan 2 per 4 sama dengan 1 per 2 atau sama saja dengan 1 berbanding 2. Dan jika kita perhatikan baris kedua dan ketiga harga buku, maka kita akan dapatkan 4.000 per 8.000 sama dengan 1 per 2 atau sama saja dengan 1 berbanding 2. Karena jumlah buku dan harganya mempunyai perbandingan yang sama, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan senilai antara jumlah buku dan harganya, yaitu 1 berbanding 2. Untuk menghitung perbandingan senilai dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan nilai satuan dan berdasarkan perbandingan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Harga 10 kg gula pasir adalah Rp67.500. Tentukan harga 15 kg gula pasir. Penyelesaiannya, yang pertama berdasarkan nilai satuan. Harga 10 kg gula Rp67.500. Harga 1 kg gula sama dengan Rp67.500 dibagi 10 sama dengan 6.750. Maka harga 15 kg gula sama dengan 15 dikali 6.750 sama dengan Rp100.250. Yang kedua, berdasarkan perbandingan. Dari tabel tersebut, kita buat perbandingan, yaitu 10 berbanding 15 sama dengan 67.500 berbanding N. 10 kita kalikan dengan N, dan 15 kita kalikan dengan 67.500. Maka kita akan dapatkan 10N sama dengan 15 dikali 67.500 dan N sama dengan 15 dikali 67.500 dibagi 10 sama dengan 100.250. Jadi, harga 15 kg gula pasir adalah Rp100.250. Grafik perbandingan senilai. Dari tabel ini menunjukkan hubungan antara pensil dengan harganya. Semakin banyak pensil, maka harga pun semakin tinggi.
dan sebaliknya. Hubungan antara banyak pensil dengan harganya dapat digambarkan pada suatu grafik kurva. Pada grafik terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendata dan sumbu tegak. Dan titik nol adalah titik perpotongan sumbu. Garis yang mendatar merupakan banyak pensil, dan garis yang tegak lurus merupakan harga pensil. Grafik dua besarang yang digambarkan oleh perbandingan senilai merupakan sebuah garis lurus yang melalui titik nol. Kalian telah mempelajari perbandingan senilai, bukan? Pada perbandingan berbalik nilai ini adalah kebalikan dari perbandingan senilai. Tabel ini menunjukkan kecepatan rata-rata sebuah mobil dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 240 km. Pada baris pertama, kecepatan rata-ratanya yaitu 60 km per jam dikalikan dengan waktunya yaitu 4 jam, maka menghasilkan jaraknya yaitu 240 km. Sedangkan pada baris kedua yaitu kecepatan rata-ratanya 40 km per jam dikalikan dengan waktunya yaitu 6 jam, maka menghasilkan jaraknya yaitu 240 km. Sedangkan pada baris ketiga yaitu kecepatan rata-ratanya 30 km per jam dikalikan dengan waktunya 8 jam, maka menghasilkan jaraknya yaitu 240 km. Begitupun pada baris keempat dan baris kelima. Berikut ini dapat kita simpulkan bahwa semakin berkurangnya kecepatan, maka semakin bertambah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak. Perbandingan seperti inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Jadi, pada perbandingan berbalik nilai ini berlaku hal seperti ini. Jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, maka nilai barang yang akan dibandingkan naik. Jadi didapat rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam waktu 12 bulan. Berapa jumlah buruh yang diperlukan? Penyelesaiannya adalah jika jumlah buruh 120, maka waktu yang diperlukan 15 bulan, sedangkan arsitek tersebut menginginkan selesai dalam waktu 12 bulan. Maka kita misalkan jumlah buruh yang dibutuhkan sebanyak N. Kita tukar tempatkan B1 ke B2 dan B2 ke B1 sesuai dengan rumus perbandingan berbalik nilai. Maka didapat 120 per N sama dengan 12 per 15, sehingga N sama dengan 15 dikali 120 dibagi 12 sama dengan 150. Jadi, apabila seorang arsitek tersebut ingin selesai dalam waktu 15 bulan, maka jumlah buruh yang dibutuhkan sebanyak 150 orang. Selanjutnya yaitu grafik perbandingan berbalik nilai. Di sini ada soal jarak antara dua kota dapat ditempuh dengan mobil selama 2 jam.
dengan kecepatan 90 km per jam. Buatlah tabel dari data tersebut, kemudian gambarlah grafiknya. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya seperti ini. Pada saat kecepatan 90 km per jam, waktunya 2 jam. Sehingga untuk kecepatan 60 km per jam, waktunya 3 jam. Untuk kecepatan 45 km per jam, waktunya 4 jam. Dan untuk kecepatan 36 km per jam, waktunya 5 jam. Dan untuk kecepatan 30 km per jam, waktunya 6 jam. Setelah tabel ini dibuat, pada garis vertikal kita tempatkan untuk kecepatan rata-rata, sedangkan pada garis horizontal kita tempatkan untuk waktu. Kita lihat pada tabel, kecepatan rata-rata ada 30, 36, 45, 60, dan 90. Sedangkan pada waktu ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari sini kita dapat menarik garis antara waktu dan kecepatan sehingga didapatlah grafik seperti ini. Dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa grafik perbandingan berbalik nilai berupa kurva mulus. Jika waktu bertambah atau semakin lama, kecepatannya berkurang atau semakin turun. Sebaliknya, jika waktu berkurang atau semakin cepat, kecepatannya bertambah atau semakin naik. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Penyelesaian. A. Jarak sesungguhnya sama dengan 2 juta dikali 3,5 cm 7 juta cm sama dengan 70 km. B. Jarak pada peta sama dengan 1/2 juta dikali 584 km sama dengan 1/2 juta dikali 58.400.000 cm sama dengan 29,2 cm. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you. Jadi, untuk jawaban nomor 2 adalah panjang kali AB per panjang kali BC sama dengan 4/12. 4/12 kita sederhanain di mana masing-masing dari ini dan ini kita dibagi dengan 3 sehingga mendapatkan hasil 1/3. 1/3 atau 1/3 adalah bentuk paling sederhana, sehingga untuk jawaban nomor 2 adalah 1/3. Well, you done me.
Diketahui harga 2 meter kain batik Rp45.000. Ditanyakan, berapa harga 10 meter kain batik? Jawab, 2 meter harganya Rp45.000. Harga 1 meter sama dengan Rp45.000 dibagi 2 sama dengan Rp22.500. Harga 10 meter sama dengan 10 dikali 22.500 sama dengan Rp225.000. Jadi, harga 10 meter kain batik adalah Rp225.000. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Jika jumlah anak bertambah, maka jumlah permen yang diterima oleh setiap anak akan berkurang. Penyelesaiannya, jika jumlah anak 20 orang, maka setiap anak akan mendapatkan 12 permen. Sedangkan jika jumlah anak 30 orang, maka kita misalkan setiap anak akan mendapatkan sebanyak N permen. Kita tukar tempatkan antara B1 ke B2 dan B2 ke B1 sesuai dengan rumus perbandingan berbalik nilai. Maka 20 per 30 sama dengan N per 12, sehingga N sama dengan 12 dikali 20 dibagi 30 sama dengan 8. Jadi, jumlah permen yang akan diterima oleh setiap anak adalah 8 permen. Hai, halo, nama saya Fitri Apriani. Saya akan mengisi materi tentang gambar berskala. Perkenalkan, nama saya Junesa. Saya menjelaskan materi perbandingan dan sifat-sifat perbandingan. Perkenalkan, nama saya Musrina. Saya menjelaskan perbandingan senilai dan grafiknya. Perkenalkan, nama saya Sofi Saifia. Saya menjelaskan materi perbandingan berbalik nilai dan grafiknya.